Yang diproduksi di Majalengka tuh sampai ekspor juga Kang, ekspor juga. Nah itu dari semua country yang pesan sama di Indonesia dikonsol dulu dalam bentuk satuan. Oke, Sobat Minsa, selamat pagi, siang, malam, maupun sore dimanapun Sobat Minsa berada. Kali ini di episode Salut on Podcast, SOP, Salut Majalengka. Kita kedatangan narasumber yang hebat, seorang PPIC, sebuah perusahaan manufaktur di Majalengka yang merintis dari awal karirnya. Sudah bersama saya yang bernama Kang Budi. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Udah lama ya kita gak ketemu. Oh ya, udah hampir berapa ya? Pas waktu itu makrab dulu ya. Dikit cerita gitu. Dulu tuh di Salut tuh ada kegiatan makrab ya, malam keakraban buat bonding mahasiswa gitu ya, buat bonding mahasiswa Salut biar lebih akrab gitu ya. Betul. Jadi contohnya kita ya. walaupun jarang ketemu gitu ya. Tapi tetap akrab. Ya, tetap akrab gitu ya. Kita komunikasi gitu ya. Nah, sedikit saya tadi udah spill, berarti Kang Budi ini sebagai PPIC ya? Ya, saya kebetulan di produksi industri manufaktur ya. Itu memang ada istilah yang namanya PPIC. Jadi PPIC itu tuh Production Planning and Inventory Control. Jadi salah satu departemen yang dia akan mengurus sebuah perencanaan produksi atas orderan yang masuk kayak gitu. Jadi itu konsep sederhana ya. PPIC itu tuh cuman ada di perusahaan manufaktur. Jadi kalau di perusahaan jasa nggak ada, perusahaan dagang nggak ada. Jadi itu memang murni untuk kayak mengakomodir semua proses permintaan dari customer yang diolah nanti di departemen tim demand, kemudian nanti akan kita olah lagi di pabriknya tuh ya, terutama di pabriknya itu sama PPIC. Mulai dari misalkan dia butuh materialnya apa, akan jalan di line mana, di gedung mana, sektor berapa, terus kemudian ini butuh manpower berapa orang, ini prosesnya seperti apa gitu. Terus kemudian, oh ini ke materialnya doinya berapa hari, kalau misalkan udah sekian hari harus seperti apa, nge-follow up kemana. Jadi itu salah satu kompleks proses ya kalau PPIC itu. Jadi karena kalau kita bedah itu PPIC itu merupakan bagian dari supply chain management. Jadi manajemen rantai pasoknya itu di atas kan, nanti diturunin tuh. Di dalamnya ada salah satunya ya itu PPIC manufaktur gitu. Kalau saya lebih konsentrasinya di pabriknya itu sendiri kayak gitu. Betul, jadi emang kayak sebagai penghubung juga gitu ya? Betul, ya? Saya tuh kayak ibaratnya tuh penghubung antara, kalau ibaratnya eksternalnya tuh kan marketing ya, ya betul. Marketing yang berhubungan dengan customer. Nah itu nanti marketing dapat orderan dari customer itu, oh berapa banyak jumlah produknya, terus produknya variannya apa aja, terus kemudian oh butuh untuk kapan gitu kan supply-nya gitu kan, digodok lagi nih. Nah nanti diterima sama tim PPIC, karena PPIC itu nanti ada lagi pecahannya atau bagian-bagiannya. Ada yang disebut nanti khusus tim demand planning, tim supply planning, tim production planning, dan material planning. Itu tuh semuanya saling terintegrasi Kang. Jadi nanti kalau ibaratnya orderan masuk dari marketing diterima sama tim demand. Tim demand. Betul, karena dia tuh akan menerima semua permintaan gitu kan, di-collect dulu. Kiranya ini butuh berapa banyak dari semua titik area gitu kan, titik area misalkan dari seluruh Indonesia tuh sama ini kan kita ekspor juga ya kan. Ekspor juga. Ada Malaysia, Cina gitu kan, ke Myanmar. Berarti yang diproduksi di Majalengka tuh sampai ekspor juga kan. Ekspor juga. Nah itu dari semua country yang pesan sama di Indonesia dikonsol dulu dalam bentuk satuan dus gitu ibaratnya. Kalau untuk produk yang dus ya. Biar enak mungkin ya. Betul, jadi dari satu titik kan ibaratnya 1, 2, 10, 20 kita collect tuh dengan varian yang sama gitu kan, gramasi yang sama di-collect. Lalu kemudian nanti dijumlahin totalnya berapa. Nah nanti dari tim demand itu tuh koordinasi dan tim supply. Nah tim supply ini dia akan menghitung dari sisi kapasitasnya. Nah sisi kapasitasnya cukup nggak nih di plan kita. Misalkan kebetulan di perusahaan saya ada 3 plan. Oh nanti dibagi-bagi nih, misalkan oh di plan A, plan B, plan C misalkan. Ya udah, yang saya pegang misalkan di plan A, oh ini kebagian sekian juta karton misalnya gitu kan. Nah itu nanti tim supply itu koordinasi dengan saya tuh. Saya kan sebagai production planningnya ya di pabrik ini tuh. Ya udah, kita diskusi, kita meeting. Ini cukup nggak nih? Kita mappingin tuh semuanya di gedung mana, berapa line butuhnya, di sektor mana aja. So kita breakdown. Kita kumpulin berdasarkan gramasi, leper gitu kan, rasa segala macam bla bla bla. Udah sampai detailnya kita breakdown.
nanti in the other side gitu kan ada tim material planning yang akan mensupport kebutuhan materialnya. Itu akan lebih concern koordinasi dengan tim purchasing. Itu kan pembelanjaan material. Betul. Ya. Oh saya butuh bahan baku terigu katakanlah. Gini-gini berapa banyak gitu. Nanti buat tuh perencanaan pembelanjaannya. Udah itu nanti kemudian ketika udah bahan-bahannya mau itu packaging material atau raw material nyampe ke pabrik, nah kita buat tuh perencanaan hariannya. Ini udah materialnya udah ready, udah sedia untuk sekian hari, udah untuk SKU ini, untuk produk ini, kita jalanin buat perencanaannya. Oh ya udah kita blast ke semua departemen terkait. Karena nanti banyak lagi tuh prosesnya di pabrik itu tuh ya. Itu baru tahap awal supply chain di sisi PPIC-nya, nanti ada tim manufakturnya sendiri. Nah ini kan Akang tuh di PPIC sekarang nih. Emang dulu tuh langsung ke PPIC atau dari mana dulu gitu? Awalnya tuh? Perjalanannya panjang Kang. Kalau perjalanannya panjang, kalau ibaratnya tiba-tiba saya nggak langsung ke sini juga. Itu saya mengawali karir itu tepatnya di perusahaan yang sekarang ya. 2017 awal, sekitar Februari ya, tanggal 3 tepatnya. 3 Februari 2017 saya join di salah satu perusahaan ini. Dan itu tuh saya awalnya mah di bagian produksi Kang. Jadi makanya saya tuh orang lapangan sebenarnya. Maksudnya saya tahu flow proses di lapangan, technical proses saya paham gitu kan. Tapi di produksi ini saya cuma 2 bulan, 3 bulan ya, 2 bulan. Waktu kan itu kan awal-awal perusahaan ini baru berdiri ya Kang. 2017 awal tuh. Baru berdiri plan yang sekarang saya kerja di sini tuh. Nah, itu pas pembukaan sektor baru kan terus berkembang ya. Gedung baru, sektor baru. Ada pembukaan kayak admin gitulah di produksi. Nah, saya tuh bilang waktu itu ke atasan saya yang dulu ya. Pak katanya lagi butuh admin gitu kan. Saya bisa komputer kok. Tapi saya bukan berarti cuma ngomong doang. Ya, saya buktiin. Ada buktinya saya gitu buktiin. Ya. Itu di tesnya gimana? Jadi tes atau gimana? Mau belajar VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF segala macam sok kata saya gitu kan. Dan bener tuh waktu itu gitu kan. Udah bener. Nah, kalau saya kan bilang gini, Pak kasih solusi, kasih kesempatan, saya buktiin dan ternyata dia juga tahu tuh kinerja saya gitu kan. Oh iya bener nih orang, saya dikasih kepercayaan buat ngehandle material gitu kan, ngehandle sistem segala macam itu kan, karena pakai SAP juga. Nah kemudian saya pelajari dulu tuh, pelajari 2017 awal pas di admin produksi itu saya optimalin. Nah kemudian pada bulan Mei tepatnya bulan Mei tahun yang sama. Itu tuh ada lowongan di PPIC. Tapi si orang ini tuh yang PPIC yang terdahulu lebih kayak concernnya tuh nggak mau ngerekrut dari luar. Jadi ya, berdayain dari dalam nih, internal ya. Karena ya udah tahu gitu kan. Nah dari situlah, dari semua admin produksi yang ada, saya salah satunya direkomendasiin. Ya udah tuh, Kang Budi aja katanya gini-gini, dia bagus gini-gini, nyetok material aja nggak selisih katanya gitu. Akurasinya pas stock opening juga bagus gitu kan. Nah udah tuh dari omongan-omongan itu tuh kan respon positif dari teman-teman, kolega-kolega yang ada. Juga ya. Artinya membawa dampak positif kan bagi perkembangan saya tuh. Nah di awal itu tuh Mei saya diinterview, dites, dan saya yang masuk pertama ke PPIC waktu itu. Dari beberapa admin yang ada. Itu orang pertama saya yang masuk tuh ke PPIC dari yang direkrut dari bawah. Nah kemudian perjalanan karir saya kan kalau di level waktu admin di bawah tuh kan masih kayak general worker ya. Maksudnya kayak biasa. Betul. Nah ketika masuk ke PPIC, artinya kan saya harus dipromot dong, karena kan masuknya harusnya level staff, gitu kan. Level staff. Nah, tapi saya di-challenge waktu itu kan. Yaudah sok dikasih dulu lot kerjaannya seperti ini. Ya acting lah ibaratnya gitu kan, promosi gitu kan. Nah, udah tuh dikasih bobot kerjaan sebanyak apapun, mau sehektik apapun, ini anak masih bertahan nih. Kata atasannya gitu kan. Meskipun udah kayak sempat mau mikir resign segala macam bla 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 gitu kan, tapi ibu saya sempat bilang kayak gini, jangan resign, ini adalah bentuk ujian. Sekolah aja ada ujiannya, ya kan, kuliah juga ada ujiannya, ini kalau kamu lewat ujian pasti kamu lulus. Saya cuma ingat kata-kata itu. Betul, berarti ini ya Kang, ada faktor dari ibu juga ya buat support system. Supaya tetap saya tuh nggak kehilangan arah gitu. Betul. Supaya tetap saya tuh dapat level confidence yang jangan berhenti di sini loh. Ini perjalanan masih panjang. Nah, saya tuh mikirnya, oh iya juga, ya udah. Mau capek nggak masalah, capek ya tinggal istirahat, ngantuk tinggal tidur. Itu poinnya kan. Tapi perjuangan saya tuh nggak berhenti sampai di situ. Nah, udah tuh saya lanjutin lagi. 2018 pertengahan saya dipromot jadi staff tuh PPIC. 2018 itu? Iya, 2017 2017 pertengahan begitu saya masuk. Dan saya lulus menjadi staff tuh 2018 awal.
2000, oh iya. Ya, itu jadi staff admin dulu tuh, perjalanan karir saya tuh. Nah, terus nggak berhenti di situ juga, karena ini masalahnya jabatan yang saya pegang tuh bukannya admin, bukannya staff admin. Jadi perjalanan masih terus lagi. Berarti masih ningkat lagi ini. Betul. Ya, level ini ya. Karena ibaratnya gini ya Kang, saya tuh dikasih posisi kerjaan yang di levelnya di sini, tapi saya masih di sini. Oke. Jadi harus diimbangin dulu. Betul. Porsinya ya. Porsinya. Tapi tetap saya dikasih tantangan, tapi diimbangin dulu. Nah, udah dipromosiin ke staff admin, promosiin lagi staff planner. Jadi perencanaannya nih. Berarti itu masih level staff, tapi naik grade. Naik grade ya? Naik grade gitu kan. Jadi naik grade gitu kan. Seniornya lah gitu kan. Nah, udah dia di staff planner, 2018 tuh lulus deh. Tepatnya di bulan Oktober tuh. Oktober 2018. Mulai tuh di situ perjalanan karir saya tuh. Saya geluti, saya perdalam lagi bidang PPIC. Makanya saya udah paham ini teknikalnya di lapangan seperti ya, apa. Di lapangan tadi kan dari bawah paham. Dari bawah ya. Saya masuk PPIC, wah ini PPIC awalnya apa gitu kan. Saya juga nggak paham awal-awal ya. Nah, pas begitu bergelut di sini, oh kayak gini nih. Nah, makin kesini tuh nyambung tuh gitu kan. Wah, ini kayaknya memang passion saya nih gitu kan. Passionnya di mulai. Betul. Jadi kayak capek pun ini udah terbayarkan nih, karena memang ini bidang ilmu yang saya pengen perdalam gitu kan. Karena ternyata begitu saya perdalam bidang PPIC itu bukan hanya bicara masalah perencanaan aja Kang, banyak prosesnya. Satu hal yang saya pelajari di PPIC itu karena semua rangkaian proses, bisnis proses itu dapat di situ. Di situ semua ya, betul. Di situ. Mulai dari hulu ke hilir lah. Sederhananya seperti itu ya. Betul. Makanya tadi kenapa PPIC itu merupakan bagian di supply chain management? Karena tahu prosesnya dari awal. Hulunya misalkan awalnya di sini, hilirnya seperti apa, balik lagi tuh cycle-nya. Berarti emang cocok ya? Maksudnya si PPIC itu cocoknya itu memang harus dari bawah dulu ya? Walaupun tidak semua PPIC. Walaupun tidak ya? semua, tapi semua akan gitu. lebih baik kalau dia tuh paham lapangan, tapi paham konsep juga. Nah, kalau saya sebutnya sederhananya gini Kang, saya tuh selalu mempelajari 3 hal. Pertama, saya harus paham technical. Oke. Saya paham analytical. Dan saya juga paham strategical. Ya. Jadi saya punya strategi. 3 itu berarti? 3 itu. Konsep saya punya, saya paham lapangan juga, tapi saya punya daya analisa juga. Artinya itu tuh satu kesatuan yang terintegrasi sehingga saya berkembang nih. Ya udah saya perdalam lagi. Makin ya atasan juga mungkin ngenilai ya, maksudnya. Oh ini kinerjanya udah kinerja baik gitu kan. Maksudnya dalam artian dikasih pressure seperti apapun, tadi, itu masih apa nama challenge ya. Betul, dikasih pressure seperti apapun dia tuh nggak hengkang gitu, masih bertahannya di situ gitu kan. Walaupun ini orang udah kebal banget gitu. Walaupun tadi sempat mau ya, tapi karena doa ibu kan, karena doa ibu jadi perlu diingat juga ya teman-teman yang nonton itu, yang nonton podcast kita, tetap sih doa ibu itu paling penting gitu. Jadi jangan melupakan jasa seorang ibu gitu. Betul. Itu sampai sekarang masih ingat kan. Jadi makanya kalau saya balik udah kayak mau mentok nih, udah aja ingat ibu, ya udah, ngapain lagi sih? Maksudnya jangan berhenti sampai di situ. Masih ada jalan keluar, masih ada solusi. Setiap permasalahan tuh pasti ada. Yang namanya hidup mah gak lepas dari masalah. Iya betul, gak lepas dari masalah. Yang penting mah kita cara menghandle-nya, itu kan, cara kita membawa pembawaan kita seperti apa gitu kan, solusinya seperti apa, udah gitu. Santai aja hidup mah. Nah, balik ke yang tadi ya kan, tadi perjalanan saya 2018 udah lulus jadi staff. Itu kemudian karena di beberapa tahun yang berjalan itu ya 2017 sampai 2018 2019 20 itu tuh kan sering banget pergantian supervisor ya dulunya ya. Oh dulunya tuh. Cerita awalnya nih. Berarti supervisor yang ngawasin betul. Ini. Ya, sebelum saya jabat ya, sebelum saya menjabat gitu. Artinya keluar masuk mungkin ngelihat si lot kerjaannya kok beda dari perusahaan sebelumnya mereka bekerja mungkin ya. Karena ada yang cuma bertahan sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang cuma seminggu gitu kan. Jadi saya juga heran gitu kan. Dan itu salah satu itu saya tuh sempat ditinggal juga sama supervisor tuh. Makanya saya itu adalah salah satu karyawan yang udah menjabat di planner tapi merangkap kerjaan supervisor. Itu dari awalnya. Yang tadi dianalogiin, maksudnya staff levelnya masih di sini. Saya levelnya di sini, kerjaannya bobotnya di sini. Jadi tetap makanya dari situ harus diimbangi terus. Makanya karir saya tuh kalau dibilang cepet sih Kang. Alhamdulillah gitu kan. Artinya 2017 sampai 2018 terus naik lagi 2019 sampai sekarang 2024 ya. Itu tuh saya 2022 mulai dipromosiin supervisor secara resminya ya. Secara resminya karena itu kan perlu budget gitu kan di awal tuh, jadi kayak digodok dulu manajemen tuh budgetnya ini udah approve budgetnya. Udah tuh 2022. Jadi
udah sampai sekarang lulus alhamdulillah. Jadi makanya dari awal tuh sebenarnya secara kerjaan tuh udah saya ngerangkap cuman ya? Si jabatannya aja nih baru dikasihin kemarin-kemarin. Resminya gitu. Betul. Berarti udah jalan 2 tahunan jadi 2 tahun kalau supervisor. betul. Udah 2 tahunan. Ini kan tadi akan menjelaskan gitu ya sedikit tentang proses dari bawah sampai sekarang udah di level PPIC supervisor itu. Ini dulu belajar dari mana gitu? Maksudnya ada pengalaman apa gitu sehingga bisa maksudnya tuh etos kerjanya bagus, loyalitas terhadap perusahaan gitu. Mungkin dulu pernah kerja atau belajar di mana gitu. Kalau bicara pengalaman sebelum ke perusahaan yang sekarang tuh memang saya juga sempat beberapa perusahaan sebelumnya pernah juga ya. Berarti itu setelah sekolah? Setelah sekolah. Dulu kan saya lulus sekolah tuh 2013. Saya sekolahnya di Bandung dulu kan. Ngerantau gitu sambil kerja juga tuh dari awal. Nah, apa yang menjadikan saya tuh jadi struggle, jadi kayak bertahan atau harus kebal? Harus kebal tuh. Karena dari awal tuh saya perih, Kang. Saya 2010 lulus SMP. Saya tuh saking pengen dapat pendidikan yang baik, saya harus ngerantau karena dulu ekonomi keluarga kan pas-pasan ya. Maksudnya kalau di Majalengka ibu bapak nggak bisa membiayai. Betul. Tapi saya ikut kakak tuh ke Bandung. Berarti ikut ngerantau gitu. Cerita awalnya berarti kakak duluan ke luar kota berarti? Duluan di sana udah lama. Nah, 2013 itu tuh 2010 sampai 2013 saya sekolah di sana. Di salah satu SMEA kalau dulu nyebutnya ya. Oh iya, SMEA. SMEA ekonomi, sekolah menengah ekonomi atas. Ekonomi. Kalau sekarang mungkin SMK sama SMK aja ya. Nah, SMK saya ambil jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Ya, itu bidang ekonomi juga. Nah, dari situ saya dapat pembekalan awal nih di bidang ekonomi gitu kan. Saya belajar akuntansi bla bla bla. Sempet saya juga mau kuliah dulu kan dulu tuh 2013. Setelah lulus tuh. Lulus dari SMEA itu ya. Cuman satu dan lain hal ya tepat di tahun yang sama tuh ibu saya sakit gitu kan, terus kemudian udah sampai ibaratnya tuh bapak saya tuh udah berkorban segala rupa lah buat nyelamatin ibu saya. Nah, saya tuh mikir daripada saya menjadi beban tambahan, saya tuh Pak Mi kata saya tuh udahlah saya emang nggak lanjut kuliah dulu, nggak apa-apa saya kerja dulu. Itu awal-awalnya tuh kan. Berarti nunda dulu kuliah walaupun maksudnya memang dulu tuh ada keinginan ya. Sempat daptar dulu. Oh, sempat daptar dulu. Bahkan itu tuh pas mau ujian semester 1 ujian akhir. Udah semester 1. Udah semester 1. Udah. Artinya saya pas mau ujian si dosennya sama anak-anak teman-teman tuh kan bilang, "Lah, kok Budi kemana?" katanya. "Ini anak yang paling dicari kok nggak ada." Gitu kan. Karena waktu itu saya masih ingat betul pelajaran terakhir pas saya belajar Microsoft Access gitu kan, buat aplikasi gitu kan. Saya yang paling ini gitu kan, udah buat aplikasi paling bisa langsung bisa dipakai gitu kan. Masih ini ya. Pas begitu mau ujian, ini anak nggak ada gitu. Dan ternyata saya kan alasannya lain gitu kan, bukan saya berarti nggak bisa dan nggak mau. Artinya saya lebih kayak mentingin orang tua saya waktu itu kan. Keselamatan orang tua saya lebih penting. Nah, saya tuh udah mutusin kerja dulu Kang. Jadi awal tuh saya keserabutan Kang. Sempat kerja di minimarket pernah, di supermarket pernah. Ibaratnya setelah keluar dari kampus tuh pernah gitu. Sempat juga kayak di dealer motor, jual motor gitu. Pernah Kang. Jadi kalau ibaratnya panas-panasan saya pernah. Jadi makanya ngerasain banget gitu. Betul, berarti tuh. Emang maksudnya udah ditempa gitu ya. Betul. Dan bahkan saya selama sekolah pun kan udah sambil kerja ya, saya sambil bisnis juga. Oh, pas SMK itu gitu. Ya SMK itu tuh. Ya buat tambah-tambahan uang sekolah kan. Saya bawa produk dari Cibaduyut tuh, sepatu, baju kayak gitu ya. Saya jualin tuh buat teman-teman. Jadi memang dari awal tuh cikal bakal yang saya berbisnis tuh dari situ. Emang ini ya udah ada jiwa wirausaha gitu. Ya, betul. Kalau sekarang berarti punya juga usaha? Kalau sekarang lebihnya yang jadi concern tuh produknya mixed berries juice. Jadi kayak mixed berries. Produk itu tuh yang lebih kayak ke handle saya kerja gitu kan, kuliah tapi ini masih ke handle. Berarti ya side hustle gitu ya? Betul. Ada permintaan customer, saya tinggal buat. Stoknya ada kok, saya udah beli freezer segala macam, mesin. Invest ke sana ya? Betul, lebih kayak diinvestnya ke sana. Jadi, tapi masih di rumah nih. Masih di rumah. Karena saya mikirnya gini, lah orang saya pulang pergi ke rumah, yang penting kan ke handle sama saya, nggak nyusahin orang lain gitu kan, nggak nyusahin orang tua gitu. Artinya, mulai itu dari awal tuh memang cikal bakal saya tuh sampai bisnis juga ada. Nah, nyambung juga tuh dari situ. Udah saya pengalamannya dari akuntansi. Akuntansi, betul. Meskipun sempat terhenti ya di
waktu itu kuliah di salah satu politeknik, sempat mau ambil akuntansi juga, tapi konsentrasinya lebih ke audit. Udah ke audit dulu tuh ya. Nah, saya tuh mikirnya gini, kenapa sekarang nyambungnya nih, udah saya dari perjalanan jatuh bangun ya, kerja serabutan, lalu pas 2017 saya join ke perusahaan yang sekarang. 2017. Nah, bidangnya PPIC. Saya jadi mikir gini, tuntutan perusahaan kan, aduh, saya tuh kan masih jasanya SMK nih. Saya pengen lah ada karir juga, pengen diimbangi gitu kan. Dan saya tuh mikir, ya udah saya ambil kuliah di UT waktu itu tuh. Karena ada yang rekomendasiin kan. Berarti kan seharusnya kan si PPIC itu levelnya tuh udah S1. Harusnya kan? Oh, harusnya. Harusnya. Jadi kalau dibilang ya, saya tuh bersyukur ya kan. Punya atasan yang kayak bisa memperjuangkan. Betul. Terus percaya mungkin. Betul. Jadi meskipun misalkan manajemen memutuskan ini. Nah, sebagai atasan tuh yang kayak mau memperjuangkan tuh dia bilang, saya ibaratnya dia kayak buka surat rekomendasi khusus lah. Surat rekomendasi khusus, saya ngejamin anak ini saya ngejamin anak ini punya kinerja. Kalau mungkin di audisi mah golden ticket. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah bahasanya. Tapi itu dari awal tuh udah direncanakan. Ada yang sempat mental, tapi yang untuk yang sekarang kemarin sampai yang sekarang masih menjabat sih pimpinan saya tuh. Nah, saya bersyukur gitu kan. Mau fight ke manajemen bahwa ini anak kalau nggak diperjuangin susah lagi loh. Betul. Ibaratnya gitu kan. Nyari berlian gitu ya. Nyari yang udah bertahan bertahun-tahun. Betul. Udah dicoba juga, mau diuji coba nyari dari luar ternyata cuma berapa bulan keluar masuk. Ya. Mau nyari yang kayak mana lagi gitu. Betul. Berarti kan realitasnya ada, ya, kualitas kerjanya ada, etos kerjanya ada. Betul. Susah sih kan, kadang ada yang loyal tapi kinerjanya ya stuck di situ. Ada yang terlalu kayak perhitungan. Ada yang perhitungan betul juga. Kan? Terus kalau saya berarti sih, kan kurang loyal juga ada gitu ya. Kalau saya gini, prinsip kerja tuh jangan neko-neko selama kita misalkan dikasih tugas, kerjain. Betul. Udah gitu aja. Terus kemudian kalau sekiranya perlu waktu ngomong, oh Pak, Bu, saya bukannya nggak bisa tapi saya perlu waktu. Cuman perlu waktu ini. Nah, mereka juga jadi ngerti. Artinya saya itu bukan nggak mau ngerjain, tapi saking banyak kompleksitas problem yang ada, tolong dong satu-satu, kata saya gitu kan. Apalagi di bidang PPIC, kata saya gitu. Ya, kalian pengennya gini, departemen ini pengennya gini, departemen ini pengennya gini. Kali ini saya berantemin dia semua deh, kata saya gitu kan. Udah diam, saya tengahin tuh. Jadi kalau departemen ini ribut, gini. PPIC ujung-ujungnya nengahin. Berarti kayak apa namanya? Ada sih mata kuliah kalau nggak salah manajemen konflik. Betul. Ya. Nah, itu memang di PPIC itu ada ya. Karena kalau PPIC kan nggak bicara zonasi, nggak bicara gedung, nggak bicara departemen bagian-bagian, tapi justru kita tuh mengkonsol semuanya. Betul, mengakomodir semuanya. Jadi ada departemen A, B, C, D, E, F, G. Ini punya fungsi masing-masing. Saya gabungin tuh. Orientasinya cuma satu ya. Targetnya tercapai. Itu satu orientasi. Jadi konstantanya jelas. Semuanya itu variabel, kan saya bilang gitu. Jadi kalian harus fleksibel dalam ini tuh karena tujuan perusahaan kita sama ujung-ujungnya. Apa? Supaya dapat omset, capai profit. Betul. Nah, ujungnya ke kalian juga kan, kayak gitu kan. Betul, kan saya bilang gitu. Jadi jangan pada ngeyel, saya bilang gitu. Jadi makanya ya teman-teman yang udah paham betul ya. Kalau saya ngomel-ngomel di PPIC itu bukan ngomel yang secara personal ya. Tapi karena memang tuntutan kerja saya tuh di bidang PPIC itu mengemban tanggung jawab yang berat gitu loh. Kalian kalau nggak diarahin semakin gak terarah, kata saya gitu kan. Wah. Punya ego masing-masing ya? Betul, karena sudut pandang mereka cuman saya pokoknya gak harus gini. Ya nggak bisa juga, ini kasihan departemen lain kalau kalian seperti ini. Saya bilang gitu, jadi kayak ya udah titik tengahnya seperti ini ya. Titik tengahnya seperti ini, kayak gitu. Tadi kan ini Kang ya. Oh iya betul, Kang Budi ini juga salah satu mahasiswa Salut Majalengka ya, semester 3 ya Kang? Semester 3 mengambil jurusan manajemen. Nah ini kebetulan. Nyambung juga. Nah, boleh diserahin lah, maksudnya kenapa pilih manajemen gitu? Kenapa nggak akuntansi yang dulu kan SMK ya? SMK kan akuntansi ya? Belajar dari pengalaman Kang. Saya lulus SMK, saya masih ingat betul tuh, sama guru saya waktu itu. Guru saya bilang. Guru SMK berarti? Guru SMK dulu. Bud, Ibu udah ajarin kamu ini bidang akuntansi sampai setara semester 5 di perkuliahan. Kalau kamu ambil jurusan yang sama, kamu akan mulai dari awal. Saya nggak percaya dong orangnya. Di awal waktu politeknik pertama tuh saya ambil akuntansi lagi. Dan bener dong, situ setara kelas 10. Oh itu yang semester 1 itu? Betul. Dari situ saya belajar di pengalaman. Udah, jangan jatuh ke lubang yang sama. Ikuti kata-kata guru. Bener. Dari situ tuh saya udah dapat bidang ilmu akuntansi, udah dapat nih.
saya pengen dapat yang lebih holistiknya gitu, yang globalnya. Ambil saya manajemen. Karena di manajemen saya pikir gini, semua hal, semua proses, semua yang terkorelasi di dalamnya dipelajari. Dan itu benar Kang. Dari mulai pengantar bisnis, terus akuntansi juga kan banyak ya bedahannya, akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Itu kan, terus nanti akuntansi manufaktur. Gitu kan. Ada lagi nanti kita belajar manajemen itu apa? Manajemen strategik. Dan manajemen SDM ya. Manajemen sumber daya manusia. Terus manajemen apa lagi misalkan yang saya sekarang nih, supply chain manajemen rantai pasok. Itu nanti mungkin di semester berapa akan dibahas. Saya udah di pabrik itu udah. Ya, betul. Di pabrik udah ngalamin itu kan. Sebenarnya kan berarti tinggal ininya aja ya, lisensinya aja sebenarnya. Tinggal lisensi ya. Tinggal lisensinya aja udah apa ya? Untuk pengalaman mungkin ya maksudnya apa namanya? Udah inilah ya, udah alhamdulillah gitu. Kang. Jadi makanya kayak ke tugas sama diskusi sama apapun materinya ya. Ini mayoritas relevansi dengan bidang pekerjaan gitu ya. Jadi makanya ketika cari referensi ataupun cari hal-hal yang cari inspirasi nih, ya udah aja mikirnya di bidang pekerjaan apa nih yang kira-kiranya relevan dengan yang dibahas gitu kan. Dan itu memang beberapa sering seperti itu. Jadi artinya kenapa jadi salah satu alasan saya kenapa milih manajemen itu Kang. Saya tuh pengen udah dapat ilmu spesifik, saya juga dapat pengen ilmu yang lebih holistiknya, lebih globalnya, karena semuanya saya pelajari. Betul. Yang saya bilang tadi, saya bukan cuma hanya pengen paham technical proses, analyticalnya juga, tapi saya harus paham secara konseptual, strategicalnya saya dapat. Saya udah misalkan, ini kenapa bisa terjadi seperti ini karena ini harus seperti ini. Jadi itu udah benar-benar kayak satu kesatuan yang terintegrasi kan, karena benar-benar dari hulu ke hilirnya dia dipelajari. Titik ini misalkan supply chain itu kan cycle ya. Supply chain itu kan supply cycle ya. Dari hulu ke hilir. Nah, itu ketika rantainya satu mata rantai ini masalah, yang tersendat itu ya. Betul. Ini impactnya ke sini nih. Betul. Tahu. Nah, solusinya kayak gimana? Jadi itu tuh jadi kayak tantangan tersendiri tuh kan. Saya pelajari, ini harus seperti ini. Nah, itu juga nanti korelasinya dengan bidang usaha yang saya geluti. Yang tadi karena mix beres itu? Betul, karena saya udah pelajaran di manufaktur, saya juga belajar di manajemen, punya pengalaman juga sebelum-sebelumnya. Ya udah, saya punya ide bisnis, punya produk. Kebetulan nih, saya pengen buat produk yang pengen beda dari yang lain. Unik nih. Kalau jus yang lain, oke lah itu udah familiar. Tapi kayak misalkan alpukat, itu udah ada mangga, itu mangga. Meskipun pada ujungnya customer beberapa minta saya tetap provide juga ya. Tapi ada satu identitas yang saya tuh pengen melekat di hati masyarakat tuh atau di hati konsumen tuh ketika mendengar mix berries. Ini Kang Budi. Kang Budi mix. Itu tuh udah jadi labeling gitu kan. Personal branding itu kan udah akan jadi iya Kang Budi nih mix berries itu. Itu dari tahun berapa Kang untuk mix berries? Itu saya ngedaftarin NIB tuh 2022 Kang. 22. Sebenarnya idenya mah dari dulu ya. Maksudnya kayak dulu tuh kalau saya kan hobinya gini Kang. Setiap punya ide saya tulis tuh. Di buku tuh kan. Betul. Saya tuh pengen ini. Banyak sebenarnya tuh perencanaan tapi yang saya eksekusi yang kayaknya tuh simple dan masih kehandle nih meskipun saya masih kerja gitu kan. Ya udah ini dulu deh. Kayak gitu. Jadi saya tuh kalau ibarat kalau kata orang Sunda mah jangan ngarawu kusiku. Itu kan istilah pepatah Sunda ya. Betul. Jadi intinya apa yang mesti ke-handle, udahlah handle aja. Optimalin sampai titik optimalnya. Kalau kita dulu belajar yang namanya matematika ada limit fungsi, itu juga ada. Gitu kan. Jadi ada ilmunya. Ada ilmunya betul. Masih ke-handle 2022 saya masih jalanin, saya nggak mikirnya tuh secara muluk-muluk ya. Misalkan saya harus ngurusin dulu brandnya apa segala macam bla bla. Harus kayak gini kemasannya enggak. Saya produknya dulu, concern di produk, resepnya buat, analisa sendiri, riset sendiri. Udah kemasan yang lain-lainnya nanti ngikutin. Ketika respon pasarnya baik, udah tinggal dikembangin. Improve lagi. Kadang kan ya, sekarang tuh kan gini Kang ya. Saya lihat beberapa produk tuh udah packagingnya bagus. Maksudnya brandingnya bagus deh. Cuman ketika kita nyobain, sama aja gitu kan. Biasa aja. Nah, iya sama aja. Itulah salah satu yang saya terapkan tuh harus ke produk orientednya dulu. Jadi kayak ini di konsumennya tuh cocok nggak atau ibaratnya karena ketika respon pasarnya ini cocok ya udah tinggal hal-hal lain mah ngikutin gitu. Jadi
saya tuh nggak, orangnya bukan ribet masalah yang ibaratnya tuh kalau sekiranya masih bisa itu ngikutin udah aja nanti. Yang penting sekarang fokusnya karena pengen ngebangun brand image-nya, identitasnya dulu yang dibangun gitu. Betul. Jadi si brand image itu emang dari produk dulu gitu. Betul. Dari tes mungkin. Betul. Dari tes. Nah itu tuh nggak satu kali kan, nggak satu kali, itu murni riset dari saya tuh kayak saya nyoba dulu nih, ini sekian komposisinya gitu kan. Ini agak kurang deh. Saya bawa sampel dulu dong ke teman-teman. Cobain. Ini. Agak kurang gini nih. Saya improve lagi. Nah, belajar dari pengalaman itulah sampai sekarang tuh udah dapat resep yang udah punya SOP resep. Udah punya WI-nya, udah punya SOP-nya gitu. Jadi kalaupun saya ubah nanti urutannya itu beda. Bahkan satu bahan yang saya kurangin terus digantiin dengan bahan yang lain beda juga. Itu beda juga. Betul. Berarti itu kan mix berries tuh si apa aja? Buah-buahannya ada unsur strawberry, ada unsur raspberry, ada. Jadi saya mix aja itu mah. Mix aja lah. Pokoknya yang berries saya mix. Gitu ya. Bahkan beberapa customer ada yang minta juga pengennya ini nih, saya buatin. Tapi dengan guidance yang pertama ini, saya mungkin ini sedikit dimodif dimodif gitu. Dimodif ini. Ya udah. Bahkan ada juga beberapa customer tuh yang kan pengennya tanpa gula gitu. Saya bisa aja go ahead. Saya nggak pernah memblok atau membatasi gitu. Membatasi ya. Karena selama itu permintaan. Betul. Karena itu nanti relevansinya kalau kita belajar di manajemen juga ada yang namanya teori perilaku konsumen. Oh iya, perilaku konsumen, betul. Jadi kalau konsumen itu kan nggak terbatas nih. Ya, kita jangan membatasi. Betul, kita cuma bisa ngimbangin aja keinginan mereka seperti apa gitu. Kita nggak tahu ya, maksudnya si konsumen tuh ya perilakunya tuh beda-beda kan. Tiap individu tuh. Betul. Tiap individu beda. Belajar tuh dari pengalaman itu. Jadi makanya nyambung lagi tuh, kenapa saya pilih manajemen. Semuanya nanti saya pelajari. Oke. Berarti kalau saya lihat tuh kegiatan Kang Budi ini produktif banget ya, udah mah tadi kerja terus sekarang sudah kuliah di UT, tadi punya bisnis jus mix, berarti lebih ke jus ya? Orientasinya ke jus ya, jus mix berries itu. Jadi tiga kegiatan itu dalam keseharian tuh gimana tuh ngatur waktunya, tuh ada kegiatan lain gitu selain ketiga ini? Kalau untuk lagi kuliah kayak gini nih, proses perkuliahan itu kan udah padat banget kan? Padat ya. Senin sampai Sabtu kan saya kerja. Dari pagi sampai sore, katakanlah jam 5 atau maghrib rata-rata saya baru nyampe rumah. Bahkan sampai jam 7, jam 8 saya, ya itu mah kan fleksibel ya kerjaannya. Jadi kayak beres nggak beres atau ibaratnya ada satu yang pengen diberesin, tetap aja nanti ujung-ujungnya dibawa ke rumah, udah bawa laptop kan. Nah, sorenya itu baru saya nyiapin kayak bahan-bahan buat nimbangin bahan buat bahan jus itu kan, terus kemudian buat es batu sendiri gitu kan. Karena saya tuh ibaratnya benar-benar ngejagain kualitas. Berarti es batunya itu bukan yang sekarang tuh kan lagi suka sering itu yang dari luar. Yang kub itu kan bukan. Bukan. Saya bikin sendiri. Buat sendiri. Saya buat sendiri. Artinya saya kan pengen memastikan dari awal tuh memang originalitasnya gitu, kayak gitu. Nah makanya saya stok tuh buah-buahnya juga kayak di freezer segala macam bla bla gitu. Nah artinya ketika ada konsumen yang ingin, ya saya tinggal buat gitu kan. Nah itu tuh supaya maksudnya waktunya nggak terbuang dengan percuma gitu. Udah mas saya kerja pagi sampai sore, sorenya nyiapin. Nah sore itu tuh paralel Kang, saya tuh belajar ini juga, buka-buka buku, lihat juga tugas diskusi. Wah tugas juga belum beres nih. Nyicil aja tiap hari tuh, apalagi kan semester 3 sekarang tuh 7 mata kuliah ya Kang. Oh iya sekarang. Jadi artinya 7. Senin sampai Minggu tuh udah harus ada setiap hari tuh harus ada. Karena ketika satunya kelewat, udah jadi beban nih. Di minggunya. Ini ya. Tadi nyambung juga ke supply. Nah itu. Ada yang kesendat, ya udah kesananya pasti ini gitu. Belajar juga manajemen time di sana gitu kan, manajemen waktu kita harus gimana nih gitu kan. Supaya ini beres, ini juga terbengkalai, ya semuanya juga dikelar gitu. Seperti itu. Wah, benar-benar satu kesatuan yang emang sepaket sih Kang. Nyambung ke sini. Nyambung ya. Jadi maksudnya ada yang dinamakan work life harmony Kang. Ya, mungkin lebih seperti itu. Betul. Jadi si antara pekerjaan, kehidupan tuh ya emang selaras gitu ya, harmoni gitu. Betul. Nyambung gitu, enggak terpisah-pisah lah, enggak terpisah-pisah. Jadi emang ya dari bangun ke tidur tuh udah punya udah ada aktivitasnya. Udah punya aktivitasnya gitu. Malah kan sampai satu kondisi gini Kang, saya lagi kerjain tugas misalnya. Itu misalkan di depan meja gitu kan, di kursi misalkan. Sampai udah level ngantuk. Tapi saya masih pengen ngerjain tugas. Satu titik terakhir kalau saya pengen tidur tuh kalau udah ngantuk tidur. Ketiduran di kursi dong itu mah. Sampai subuh sampai jam 2 baru kebangun. Karena saking itu
saya pengen ngoptimalin waktu aja gitu. Nah, saya mau lagi di rumah nih, kalau udah di kerjaan kan nggak mungkin lagi kan, beda lagi kan. Nah udah tuh ketiduran aja di kursi. Sampai segitunya kan, kalau udah kayak sekarang nih padat-padatnya nih. Padat, betul. Sampai nanti ujian malah. Nanti agak lenggangnya kalau udah beres ujian. Ya itu ya, maksudnya emang enaknya di UTT gitu ya kan. Jadi kita per kuliah tuh cuma 8 sampai 10 minggu lah. Betul. Terus ujian, ya udah setelah itu kan kita kembali tanpa kuliah dulu kan. Betul, gitu. betul. Tadi mungkin Kang Budi bisa fokus di usaha mix berries atau di pekerjaan juga ya. Betul. Kalau udah lagi libur kuliah mah, saya biasanya sambilan juga. Oh, ada sambilan lagi. Ada sambilan lagi. Ya sedikit-sedikit ngajar bahasa Jerman gitu. Oh, bahasa Jerman. Meskipun nggak banyak, student saya itu cuman kayak ya beberapa orang gitu kan, satu orang. Tapi intinya itu via online atau via offline? Online kan? Oh, via online. Karena kebetulan salah satu student saya itu kan orang Sumedang. Orang Sumedang. Dia bidannya, ibu-ibu juga udah bidan. Dia tuh cerita awalnya gini, dia tuh searching di Google. Mungkin dia nge-searchingnya German course ada daerah sini misalkan belajar bahasa Jerman, bla-bla-bla. Oh, Majalengka katanya. Dekat mungkin kan mikirnya. Sempat ngontak tuh di Google tuh kan. Di Google Maps ya. Google Maps ya. Ngechat dulu, "Kak bener bisa ngajar bahasa Jerman?" Oh ya bisa, cenah. Kalau kakaknya butuh mah, ya saya bantu gitu kan. Memang saya bukan profesional yang kayak kerja di lembaga. Oh iya, bukan course gitu ya. Tapi saya bisa bantu minimal basically saya kasih arahannya. Saya bilang gitu kan. Karena kalau dalam bahasa Jerman tuh kan kita harus mampu menentukan mana nih kosakata yang tipe maskulin, feminin, sama neuternya gitu, karena netral. Jadi ada 3 di situ. Berarti Akang ininya dulu belajar itunya di mana? Saya otodidak kan. Otodidak. Berarti ke Jerman. Itu kenapa tertariknya ke Jerman gitu? Karena kalau bahasa Inggris kan banyak kan. Oke sih, ya betul. Banyak kan? Ada goals atau tapi salah satu konsep dasar harus bahasa Jerman, harus paham Inggris juga biar lebih mudah. Ya, jadi intinya tuh udah satu paket. Inggris saya pelajari, tapi harus juga saya belajar Jerman. Jadi artinya dia tuh ada satu rangkaian nanti kosakata yang bisa dibulak-balik tuh. Susunan di bahasa Inggris yang seperti ini ya, perasaannya kalau di Jerman seperti ini. Jadi dari situ makanya kenapa saya belajar Jerman, itu secara otomatis saya harus belajar bahasa Inggris. Oke, jadi langsung dua terlampaui kan. Jadi kayak saya udah terbiasa, nanti Inggris juga terbiasa, tapi saya juga bisa belajar bahasa Jerman. Jadi saya sharing. Saya sharing. Nah, kalau sekarang saya kayak prinsip dulu nih, saya bilang ke student saya tuh, "Bu, kalau lagi kuliah wayahnya ya." Karena saya nggak kewaktuin gitu kan, maksudnya minggu aja udah padat gitu kan. Kalau dulu kan kalau lagi libur mah setiap hari Minggu tuh. Misalkan 1 jam 2 jam saya ngelokasiin kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti tadi ya ketika misalkan kuliah, fokus dulu kuliah, mungkin ada satu yang dieliminasi gitu ya. Betul, karena balik lagi ke tadi kan. Satu hari cuma 24 jam. Oke. Betul kan? Itu kalau ada kalau ada ditambah jam ya, kalau ada extra time mungkin ya. Extra time ya. Tapi balik lagi kan nanti teoretikalnya waktunya udah habis. Aduh, saya mau udah titik ngantuk, mau gimana lagi tidur. Udah capek ya tinggal rehat. Tapi saya nggak ngaluh ke situnya. Ya capek tinggal rehat, tidur ngantuk tinggal tidur. Toh nanti besok juga press lagi. Saya selama kerjaan beres, tugas kuliah juga masih bisa ke-handle. Masih bisa ke-handle ya. Bisnis sampingan juga masih bisa ke-handle gitu. Jadi itu udah aja jalanin gitu. Seoptimalnya lah, jadi dioptimalkan mungkin. Terlebih juga kan ya memang di UT itu se-fleksibel itu ya. Mungkin itu juga jadi pilihan kenapa Kang Budi nggak ke kampus yang lain gitu mungkin. Itu tuh sebenarnya dari dulu tuh gini ya Kang, karena udah tahu saya tuh dulu terputus kuliah. Terus saya mengawali karir dari bawah, bla 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 bla. Sempet di awal tuh saya pengen kuliah lagi. 2017 saya udah mikir, 2017 udah mikir kampus mana ya? Sempat mau daftar ke kampus ini. Saya tuh mikirnya waktu kelas karyawan, saya baru bubaran jam 5. Nggak kewaktuin lagi. Betul. Kata saya tuh gitu, karena harus onsite kan, harus onsite. Iya, harus offline. Maghrib kata saya tuh, mana nanti kalau belum lagi bicara capek badan gimana sakit gitu kan. Bener. Nah, ini waktu. Sampai tuh satu titik tuh 2022 tuh saya dapat rekomendasi dari atasan saya tuh. Ya udah Bud katanya, ke UT aja coba. UT saya baru tahu gitu kan waktu itu. Kayak mana konsepnya gitu kan. Saya coba cari tahu tuh. Oh iya dia bisa online learning. Online learning. Kayak mana juga saya cari tahu juga tuh. Emang dulu tuh
masih asing gitu ya, Ya, belum betul. tahu sama sekali gitu. Belum kebayang flow proses seperti apa pembelajarannya gitu kan. Karena masih dalam mindset saya tuh dulu kalau kuliah harus onsite. Dan ternyata tuh pas banget apa ya 2019-2020 kan zaman Covid ya. Itu kan sebenarnya di beberapa universitas udah menerapkan e-learning. Ya, tapi betul. Ternyata yang lebih dulu tuh si UT ini nih ya, dari betul. awal. Ya memang kalau mungkin sekarang juga sih banyak ya kampus-kampus ya, yang mulai ngikutin ya. Sudah mulai ngikutin. Emang ada yang full kayak cyber gitu ya. Betul. Tapi memang UT itu emang dari dulu tuh seperti ini gitu. Ya, Ketika yang lain baru mulai, kita mah udah nyampe finish misalkan. Betul. Nah itu salah satu jadinya solusi yang benar-benar pas gitu pada waktu itu. Saya problemnya ini nih, problem di waktu, problem di tempat. Kata saya yang bisa fleksibel apa? Ternyata ini jawabannya UT dan saya pas banget nih bidang PPIC, manufaktur, industri, manajemen aja dah habis ya. Udahlah, jadi semuanya tuh sepaket itu. Itu kalau nggak salah itu kan nggak tahu Akang masih ingat itu saya yang nerima daftar kalau nggak salah. Betul kan? Saya juga masih ingat. Di itu tuh, yang di mana sih? Ya, kita masih di seberang di SMA. Ya, di sana ya? Di SMA itu dulu tuh pertimbangannya kan lihat dulu akreditasi kan. Betul. Nah, dulu akreditasi itu memang sih masuknya kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Betul. Ada manajemen akuntansi, memang manajemen dan akuntansi ini udah semua alhamdulillah. Udah semua. Ya, betul. Jadi memang gitu apa namanya? Kita walaupun kuliahnya online tapi tetap harus ada kualitas juga gitu kan. Ya, betul. Ini tuh masih ingat waktu itu 2000 saya tuh pulang kerja kan. Bahkan yang pagi-pagi mah saya sebelum kerja saya mampir dulu. Ya, mampir dulu. Saya tuh izin Bu, saya izin masuk jam sekian karena mau daftar dulu gitu kan. Oh ya nggak apa-apa sini. Nah, kebetulan sih atasan saya support ya. Alhamdulillah gitu kan, saya itu bersyukur punya lingkungan kerja yang bisa mendukung ya. Mendukung, betul. Nah, udah tuh saya tuh daftar. Bahkan saya waktu itu cuman bayar biaya pendaftaran dulu ya 200.000 ya. Iya. Bayar dulu, udah tuh itu proses. Paling lambat pembayaran kapan? Tanggal sekian. Ya udah tuh saya sambil nungguin pas gajian lah kata saya tuh gitu kan. Nah, udah tuh ditransfer, kalau saya kan selalu transfer lah kalau uang semesteran mah ya biar lebih simpel lah gitu kan. Nah, saya ingat betul, wah kata saya tuh, makanya Kang Dehan tuh sebenarnya ini orang saya belum tahu nama waktu itu ya. Ini orang yang dulu ngurusin pendaftaran kalau gitu kan, yang ngurusin pendaftaran saya. Pas waktu OSMB, saya tahu tuh. OSMB. Di Islamic kan, di Islamic Center kan. Saya tahu nih, ini Kang Dehan namanya gini. Oh iya, ini. Sampai pas waktu acara yang di Geraha acara tuh kan yang di Geraha tuh registrasi apa ya? Oh ada, itu biasanya sih Salut bikin ini temu perdana bukan? Oh iya. Ini aktivasi akun. Oh aktivasi benar. Aktivasi akun. Betul. Aktivasi akun itu kan saya di Geraha tuh di Geraha Center itu kan. Jadi awal-awal aktivasi tuh. Oh jadi paham nih, baru paham konsepnya seperti ini. Ya kalau kayak gini mah cocok, kata saya tuh bisa ngatur waktu. Ya pasti kan saya dikasih modul, modul saya tinggal pelajarin gitu kan. Betul. Terus nanti di online juga kan ada tutornya. Jadi ada kalau misalkan ada tinggal ditanyain kan kalau ada yang diskusi di sana ya. Betul. Nah, bener-bener cocok nih konsepnya kata saya tuh, jadi kayak nggak keluar dari jalur gitu. Oke. Udah bener satu. Oh ini. Udah tinggal perdalam aja nih. Udah sepaket kata saya ini. Oke, itu ya sekilas ya Kang ya. Maksudnya dulu kita yang belum kenal gitu ya, sampai kita podcast di sini. Nah, ini juga gak kerasa nih kayak udah 1 jam lebih nih. Oh iya. Kita kupas, mungkin masih banyak lah cerita-cerita yang mungkin bisa dibahas dari Kang Budi ini gitu ya, yang punya banyak kegiatan gitu ya. Nah, alhamdulillah. Mungkin bisa ditutup Kang, ada pepatah atau quote of the day yang bisa disampaikan ke penonton gitu. Kalau saya sederhananya gini ya Kang, kenapa saya udah kerja berbisnis tapi saya kuliah lagi? Satu prinsip yang saya pegang, saya punya satu pepatahnya gini, don't stop your step because learning is never ending. Jadi itu salah satu alasan saya tuh Kang, jangan pernah berhenti melangkah, karena yang namanya belajar itu nggak pernah ada ujungnya. Mau sampai kapanpun itu bisa belajar, mau sampai tua pun kita terus belajar. Betul, sesuai sama hadis Nabi mungkin. Betul. Jadi itu udah satu paket rangkaian. Itu tuh saya tanamkan dalam diri saya tuh. Saya punya prinsip seperti ini. Ya, jadi mungkin waktu ada batasan segala macam, tapi kalau yang namanya sebabnya nggak ada batasnya, udah aja. Selama kita masih mampu, masih bisa ke handle, belajar. Belajar gitu ya. Betul. Intinya belajar gitu ya.
Oke, terima kasih Kang Budi Ya, ini. sama-sama, Kang. Alhamdulillah dapat insight-insight menarik. Mungkin di lain waktu kita bisa berkumpul lagi ya, bisa ini lagi kita ngadain kegiatan-kegiatan positif lainnya lah di Salut Majalengka untuk menginspirasi kita semua gitu. Nah, jangan lupa teman-teman share konten kita ini ya, podcast Salut Majalengka. Nanti tadi mungkin izin Kang, nanti kita minta Instagram untuk di deskripsi. Oh, boleh. Instagram Kang Budi, baik itu personal branding personal ya. Atau mungkin yang tadi punya Instagramnya nggak? Ada Instagram, yang Budis Food itu ya? Ada. Oke, nanti yang personalnya ada, yang itunya juga ada, TikTok juga ada. TikTok ada ya? Oke, siap. Nanti semua linknya kita cantumin di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.